Gimana? Ada yang maju hari ini? Saya mau maju, Pak. Oke. Hijrah maju ya. Oke, Iya, Pak. di-share dulu materinya Hijrah di grup ya, biar teman-teman bisa. Oke, sudah. Oke, hari ini ada kelompoknya Hijrah Fitra Al-Rahmah sendiri ya. Gak apa-apa. Iya, betul, Pak. Oke, baik. Karena kita tadi sudah awali dengan basmalah, biar waktunya banyak yang terpakai untuk membahas topik kita kali ini. Bapak persilahkan untuk Hijrah Fitrah untuk memaparkan materi kita terkait dengan standar akuntansi sektor publik. Teman-teman yang lain silahkan dengarkan terlebih dahulu, yang kurang jelas nanti kita diskusikan. Silakan Hijrah. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama yang terhormat Bapak Indra selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik dan teman-teman yang saya banggakan. Saya di sini akan mempresentasikan tentang standar akuntansi sektor publik yang mana di PowerPoint tidak semua yang ada di buku dibahas ya. Saya bahas di sini. Yang pertama pengertian, kedua perumusan standar akuntansi, ketiga standar akuntansi pemerintahan, lalu keempat ada proses penyiapan SAP. Yang pertama adalah pengertian, yang mana standar akuntansi sektor publik adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. Di pemerintah Indonesia, kita sudah menetapkan standar akuntansi untuk pemerintahan, yang mana disebut sebagai standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Standar akuntansi ini dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi sektor publik yang berisi rumusan secara terperinci elemen-elemen standar akuntansi. Pernyataan standar akuntansi publik ini disebut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP. SAP atau Standar Akuntansi Pemerintahan yang dirumuskan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan menerbitkan interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau yang bisa disebut sebagai IPSAP dan buletin teknis. Selanjutnya, organisasi sektor publik akan membuat sistem akuntansi yang harus mengacu pada standar akuntansi yang telah dibuat. Selanjutnya, perumusan standar akuntansi, yang mana penurunan standar dari postulat harus mempertimbangkan kendala-kendala para pengguna laporan keuangan agar informasi akuntansinya bermanfaat secara optimal. Nah, kendala-kendala tersebut antara lain ada faktor materials atau disebut sebagai materiality, konsistensi, keseragaman, uniformity, keterbandingan, comparability, dan ketepatan waktu timelines. Menurut Purvis et al. 1994 pada halaman 761, terdapat 3 strategi utama agar bisa mengurangi kendala dalam penerapan komparabilitas yang ditetapkan suatu standar akuntansi. Yang pertama, menjalin kerjasama yang baik dengan para pengguna untuk memperkenalkan manfaat keseragaman. Lalu yang kedua, keseragaman yang bersifat kedaerahan atau lokal harus diminimumkan dengan usaha yang keras. Lalu yang ketiga, menyiapkan faktor pendanaan yang cukup untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, relevan circumstance yang mana menurut Tierney pada tahun 2001 di halaman 291 enggak ada di PPT-nya. Relevan circumstance ini merupakan keadaan yang penting secara ekonomi yang dapat mempengaruhi secara luas kejadian-kejadian yang mirip atau serupa.
Nah, keadaan yang dimaksud ini adalah kondisi umum atau faktor yang berkaitan dengan kejadian kompleks yang diharapkan mempengaruhi timing dari arus kas. Komite Perumus Standar Akuntansi Pemerintahan tentunya mengidentifikasi faktor relevan sirkumstans secara tepat agar standar yang dirumuskan tidak kaku. Selanjutnya, standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP yang sudah menetapkan 11 pernyataan standar akuntansi pemerintahan PSAP yang terdiri dari PSAP nomor 1 sampai nomor 11. Nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan, nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran, nomor 3 tentang laporan arus kas, nomor 4 tentang catatan atas laporan keuangan, nomor 5 tentang akuntansi persediaan, nomor 6 akuntansi investasi, nomor 7 tentang akuntansi aset tetap, lalu yang ke-8 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, nomor 9 tentang akuntansi kewajiban, nomor 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa. Lalu yang PSAP nomor 11 adalah tentang laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan, termasuk untuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut. Untuk mencapai tujuannya, KSAP mengacu pada praktek-praktek terbaik yang ada di internasional. Di antaranya, mereka mengadaptasi International Public Sector Accounting Standards atau IPSAS yang diterbitkan oleh International Federation of Accountant IFAC. Dalam menyusun SAP, KSAP juga menggunakan referensi-referensi yang lain, yaitu yang pertama ada International Federation of Accountant, 2 International Accounting Standards Committee, yang ketiga International Monetary Fund, yang keempat Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, kelima Financial Accounting Standard Board dari USA, keenam Governmental Accounting Standard Board dari USA, ketujuh ada pemerintah Indonesia yang berupa peraturan-peraturan di bidang keuangan negara, lalu yang kedelapan ada organisasi profesi lainnya dari berbagai negara yang pastinya membidangi pelaporan keuangan, akuntansi, atau audit pemerintahan. Selanjutnya, dalam penyiapan standar akuntansi pemerintahan ini, KSAP memiliki tahapan-tahapan, yang mana tahapannya adalah yang pertama, mengidentifikasi topik yang akan dikembangkan menjadi standar. Lalu yang kedua, membentuk kelompok kerja atau disebut pokja di dalam KSAP. Ketiga, mereka akan meriset terbatas oleh kelompok kerja yang telah dibuat. Yang keempat, menuliskan draft SAP oleh kelompok kerja. Lalu kelima, draft yang sudah dibuat akan dibahas oleh komite kerja. Selanjutnya keenam, pengambilan keputusan draft untuk dipublikasikan. Yang ketujuh, draft yang meluncurkan draft publikasian SAP atau exposure draft. Yang kedelapan, mendengar pendapat terbatas atau limited hearing, dan mendengar pendapat publik atau public hearings. Yang kesembilan, mereka akan membahas tanggapan dan masukan terhadap draft yang sudah dipublikasikan. Selanjutnya adalah financial standard. Lalu terakhir, menetapkan standar akuntansi pemerintahan. Tidak semua yang ada di buku, subbabnya saya bahas hanya seperti itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Hidra sudah memaparkan materi terkait dengan standar akuntansi sektor publik atau pemerintahan.
Oke. Bagi teman-teman yang hadir atau di room meet kali ini, boleh jika ada yang kurang jelas dari apa yang tadi disampaikan oleh Hijrah dipertanyakan, biar nanti kita diskusikan. Tidak ada yang mau bertanya atau sudah paham semua? Pengen ditanya atau bertanya? Pilihannya itu. Oke, baik. Sambil menunggu yang bertanya, Bapak coba ambil alih ya. Bapak tambahkan lagi penjelasan mungkin yang lebih dalam dari apa yang tadi disampaikan oleh Hijrah terkait dengan SAP. Teman-teman ada yang acuh terkait dengan standar ini ya. Ketika ditanya di sektor komersil saja, teman-teman masih banyak yang tidak tahu. Padahal ini statusnya adalah standar akuntansi itu ya kitab sucinya anak akuntansi. Mustahil seorang sarjana akuntansi tidak tahu kitab sucinya. Tapi balik lagi ke teman-teman itu berkaca ke diri sendiri. Saya sarjana enggak? Saya calon sarjana enggak kan? Pantas enggak saya menjadi seorang sarjana? Tentu teman-teman sendiri yang menyadari itu, bukan orang lain. Oke, kalau nama Anda tertera di belakangnya sarjana ekonomi misalnya, ya tentu itu secara resmi pasti disematkan oleh universitas. Tapi balik lagi kan beban moralnya yang sebetulnya menjadi poin penting untuk teman-teman sendiri ketika ditanya, ketika bekerja di sebuah perusahaan, tapi sarjana akuntansi atau tidak hanya di perusahaannya, seperti yang Bapak sering ulang bahwa akuntansi itu tidak hanya berada di perusahaan komersil, tapi di pemerintahan juga ada, bahkan di negara manapun akuntansi itu dipakai. Negara manapun. Mau negara yang mayoritas muslim atau negara yang menerapkan penyelenggaraan negaranya itu secara syariah, tetap ada akuntansi untuk itu. Dan tidak akan berubah prinsip dasar dari akuntansi. Jadi teman-teman silahkan merenungi itu untuk pribadi masing-masing seperti apa ya. Terkait dengan standar akuntansi sektor publik ini tadi jelas disampaikan bahwa yang membuatnya itu adalah komite. Namanya komite standar atau KSAP disebut juga. Sementara kalau kita bicara yang komersil, yang membuat siapa? Ikatan Akuntan Indonesia. Ini sering Bapak tanyakan nih teman-teman, entah nggak mau jawab atau memang nggak tahu, Bapak nggak tahu ya, karena nggak ada jawaban. Oke. Yang membuat standar akuntansi di lembaga sektor komersil itu siapa? Banyak yang tidak tahu. Oke. Tentu lembaganya jelas IAI, dan tentunya bagaimana alurnya atau prosesnya IAI itu membuat standar itu tadi sudah disampaikan. Alurnya itu nggak ujuk-ujuk jadi kan gitu. Ada proses yang dilewati oleh IAI itu sendiri dengan para stakeholdernya. Jadi bukan hanya untuk lembaga orang-orang yang bekerja di lembaga pemerintah saja, tapi juga untuk stakeholdernya atau pengguna. Pengguna ini bermacam-macam. Tergantung kita mau melihat dari sisi mana kan gitu. Tapi yang pasti secara umum
Ya, masyarakat itu menjadi pengguna. Tapi masyarakat itu luas. Sehingga kita bisa turunkan lagi masyarakat ini dari yang tadinya secara umum kita anggap semua masyarakat. Masyarakat itu bisa jadi dia itu adalah seorang politikus, dia seorang anggota dewan, dia orang yang berada di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, misalnya. Atau orang yang berada di bidang sebagai pemeriksa atau investor. Tetap yang namanya komite tadi yang membuat standar itu pasti akan mensosialisasikan atau mensinkronisasi semua yang sudah dicanangkan, yang akan diwacanakan untuk dijadikan sebuah standar, itu dikomunikasikan dulu. Jadi nggak ujuk-ujuk jadi. Kalau sudah sepakat semua, okay, baru ada finalisasi seperti yang tadi disampaikan di alur atau prosedur pembuatan standar itu. Dan standar, namanya standar, seringkali okay, seringkali ditafsirkan berbeda oleh berbagai macam orang, kan gitu. Berbeda orang, pemikirannya berbeda-beda. Pemikiran yang berbeda itu bisa menafsirkan salah. Ada yang salahnya itu kadang menyimpang jauh dari pemahaman standar itu, sehingga perlu kerangka akuntansi sektor publik seperti yang kita bahas di minggu kemarin, yang gambar rumah kalau di bab 2 itu. Dari kerangka itu diturunkan kepada standar. Standar itu diturunkan lagi interpretasinya, baik itu dalam buku atau apa penyajiannya. Ada penjelasan yang mendetail dari setiap standar yang tadi disampaikan. Ada 11 standar tadi yang sudah ditentukan oleh KSAP itu sendiri. Tentu tujuannya dibuat ya sesuai dengan pemahaman yang sering Bapak sebutkan, standar itu adalah kitab suci. Tentu yang namanya kitab suci itu pasti pedoman, kan gitu. Kalau kitab suci kita sebagai orang yang beragama, tentu pedoman dalam menjalani hidup beragama, kan gitu. Kalau ini ya pedoman dalam membuat laporan keuangan. Oke. Tentu teman-teman, ketika sudah memahami standar itu, Anda pasti bisa membuat laporan keuangan. Orang yang bisa membuat laporan keuangan, otomatis dia juga bisa memeriksa laporan keuangan organisasi itu benar atau tidak. Mustahil seorang auditor yang memeriksa laporan keuangan itu paham atau tahu benar atau salahnya, baik atau buruknya laporan keuangan, tanpa bisa membuat laporan keuangan, itu mustahil. Ya, kalaupun ada seorang auditor yang tidak paham tapi dia nggak memberikan opini audit, mungkin saja anak buahnya yang paham. Ya, tentu kalau kita bicara pemilik perusahaan sah-sah aja, kan gitu. Kita mempekerjakan orang. Ya. Nah, Anda kan posisinya di mana di situ, kan gitu. Itu yang jadi ininya. Anda kalau mau bekerja atau Anda membuka usaha, ya bisa Anda pekerjakan orang yang paham. Tapi kalau Anda statusnya yang di situ hanya pekerja, ya tentu Anda dituntut untuk memahami itu. Jangan Anda tuntut pemilik memahami standar, baru Anda bekerja. Terbalik, kan gitu. Tentu standar itu dibuat biar mempermudah para pengguna, biar gampang dipahami. Oke. Nggak ada standar dibuat di dunia ini untuk mempersulit para penggunanya. Itu nggak ada. Kalaupun ada, misalnya itu perlu dipertanyakan yang buat siapa. Oke. Itu jelas, clear. Pasti dibuat sebuah standar itu untuk mempermudah. Makanya perusahaan yang go public, oke, kenapa dia dirubah standarnya yang tadinya PSAK saja menjadi PSAK IFRS? Ya karena dia statusnya go public. Siapa saja bisa beli saham perusahaan tersebut, termasuk orang yang berada di luar negeri ketika mereka mau investasi ke Indonesia.
Kita balik lagi ke dasar awal. Kenapa sebuah perusahaan itu mau IPO atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia kan gitu? Pasti untuk mencari investor. Bagaimana cara mencari investor? Ya dengan laporan keuangan itu menjadi salah satu tools yang jelas. Yang tentunya harusnya bisa dipahami oleh banyak orang, bukan hanya orang Indonesia. Tentu orang luar juga. Makanya standar kita itu kan mengadop yang berasal dari Eropa. Nah, sekarang juga sama. Standar akuntansi sektor publik itu tidak hanya membuat referensi itu berdasarkan kondisi negara kita saja, tapi melihat juga bagaimana di negara-negara lain. Standar mereka seperti apa. Dan kita tidak bisa lepas dari sistem anggaran karena memang itu sudah ada aturannya. Itulah salah satu pembeda sektor publik dengan sektor komersil. Oke, sampai di situ dulu. Boleh teman-teman jika ada yang sudah ingin bertanya. Oke, kalau tidak ada berarti paham semua ya, Bapak yang akan bertanya jadinya. Pak, saya mau tanya. Silakan, Putri. Pak, biasanya itu perbedaan yang paling mencolok itu apa aja sih, Pak, antara sektor publik sama yang komersial? Kan kalau sektor publik kan dia pakai yang tadi kan ya, PSAP itu ya. Dan kalau komersial kan pedomannya pada PSAK gitu ya, Pak. Itu perbedaan yang paling mencolok gitu, Pak. Itu apa aja, Pak? Oke, jelas pertanyaannya Hijrah. Perbedaan apa sih perbedaan antara standar akuntansi komersial atau publik gitu, Kak? Iya, dalam penyajian pelaporan keuangannya gitu. Oke. Oke, yang lain Saya izin bertanya. silakan Raini. Tadi kan di slide tercantum penurunan standar dari postulat harus mempertimbangkan kendala-kendala pada pengguna laporan keuangan agar informasi akuntansi bermanfaat secara optimal. Kendala-kendala tersebut antara lain itu ada faktor material, konsistensi, keseragaman, keterbandingan, dan ketepatan waktu. Saya minta dijelaskan yang bagian kendala-kendala itu, faktor material, dan lain-lain. Itu maksudnya apa? Oke. Terima kasih. Yang lain? Saya mau tanya Pak, Oke, silakan. untuk di PSAK kan itu suka ada revisi. Nah di PSAP ini apakah ada revisi juga? Itu contohnya apa ya? Revisi apa aja gitu? Terima kasih. Oke, sudah 3 penanya. Masih ada yang lain?
Oke, Bapak coba ambil alih kembali ya sambil menunggu Hijrah untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang tadi sudah masuk. Jika tidak ada lagi, bahwa terkait dengan PSAP ini sebetulnya masih banyak ditemukan kendala. Tadi sangat jelas disebutkan di paparan materi Hijrah bahwa standar itu sebaiknya dibuat untuk meminimalkan salah satunya adalah keseragaman yang muncul karena kultur kedaerahan atau budaya kedaerahan. Itu menjadi faktor yang sangat sampai saat ini sangat-sangat tidak mungkin dihapuskan ya. Maksudnya bisa aja sebetulnya pemerintah lewat undang-undang misalnya membuat bahwa semua laporan keuangan harus seperti ini misalnya. Hal itu kemungkinan akan menjadi mustahil karena itu akan bertentangan dengan demokrasi. Karena kita tahu dari awal bahwa negara kita itu negara demokrasi yang setiap daerahnya itu memiliki kultur masing-masing. Contoh, Bapak mungkin sudah pernah menyinggung antara Aceh dengan Jogja. Aceh itu memilih gubernur. Artinya ada pilkada. Sementara Jogja itu tidak ada pemilihan gubernur. Artinya mereka nggak ada pilkada di situ. Sederhana. Itu akan membuat perbedaan yang sangat jelas dalam pembuatan laporan keuangan. Akan berdampak kepada struktur daerah yang ada di Jogja dengan yang ada di Aceh. Padahal sama-sama daerah istimewa. Yang paling dekat dengan kita, antara kelurahan dengan desa. Kesannya sama. Kadang kita memanggil lurah itu atau kepala desa itu lurah, Pak Lurah. Padahal berbeda kalau kita bicara dari struktur organisasi. Dari struktur organisasi, lurah itu akan memiliki tanggung jawab atau bertanggung jawab lapor kepada kecamatan misalnya. Kecamatan nanti ke atasnya lagi ke wali kota misalnya atau ke bupati. Sedangkan desa itu dari sisi pertanggungjawabannya, desa itu tidak bertanggung jawab langsung kepada camat atau dia bertanggung jawab iya, tapi ada hal-hal yang tidak bersinggungan antara desa dengan camat tidak ada, tapi kalau kelurahan jelas. Dari sisi mananya, apalagi ketika kita bicara dari sisi akuntansi, di mana desa berdasarkan aturan Menteri Desa, Kementerian Desa, desa itu memperoleh dana 2 miliar, sekitar 2 miliar setiap desa yang ada di negara Indonesia. Makanya dulu sempat kita berhitung ada berapa desa yang ada di negara Indonesia. Waktu itu sempat salah hitung, tapi dananya salah hitung juga. Desanya salah hitung, dananya salah hitung. Jadi kurang lebih seperti ini. Desa yang tercatat itu misalnya 1000, padahal bukan 1000. Yang tercatat misalnya hanya 990, bukan 1000. Tapi dananya yang keluar itu untuk 1000. Itu dikasih ke siapa? Jadi ada kesannya desa fiktif. Itu salah satu contoh temuan yang menjadi pembahasan dulu rame terkait dengan dana desa yang kita tahu sebesar 2 miliar. Tentu ini 2 miliar ini tidak akan kita temukan di kelurahan. Kan otomatis struktur laporan keuangan antara desa dengan kelurahan itu nggak bisa disamakan. Dan desa itu bertanggung jawab kepada Kementerian Desa atas penggunaan uang yang 2 miliar, bukan ke kelurahan, bukan ke kecamatan, bukan kepada bupati. Itu hal yang berbeda jadinya. Apakah itu mau dirubah? Berarti kelurahan juga nanti dipilih dong sama rakyatnya, sama warganya. Lurah itu kan nggak dipilih. Yang dipilih itu kepala desa. Itu yang perlu teman pahami.
kepala desa yang dipilih. Kalau lurah itu dipilih langsung oleh camat. Oke. Dan itu ASN. Kalau kepala desa tidak. Dia dipilih oleh warga dan statusnya bukan ASN. Tentu berbeda dari strukturnya juga nanti. Oke. Belum lagi kita bicara laporan keuangannya. Tentu pasti berbeda. Apa yang diterima kelurahan dengan apa yang diterima desa itu jelas berbeda. Pengelolaannya juga masing-masing akan berbeda. Kelurahan itu tidak ada yang namanya kelurahan badan usaha kelurahan misalnya. Nggak ada. Yang ada itu badan usaha milik desa. BUMDes. Nggak ada badan usaha milik kelurahan. Nah, itu ada aturannya. Hal-hal seperti itu apakah harus disamakan? Karena standar kita itu bersinggungan langsung dengan aturan pemerintah. Seperti tadi antara desa itu berada di bawah Kementerian Desa, bukan di bawah pemerintahan daerah tersebut. Oke, seperti itu ya. Keseragaman tadi itu yang susah jadinya. Kultur kedaerahan tadi, budaya kedaerahan tadi itu nggak bisa dipaksa. Seperti Jogja tadi, apakah harus diatur dengan undang-undang? Jogja harus melakukan pemilihan gubernur oleh warganya, nggak bisa berdasarkan keturunan Raja Hamengkubuwono misalnya. Kalau dia mau daftar jadi gubernur boleh-boleh saja, tapi nggak bisa berdasarkan keturunannya saja. Kalau ada warga yang lain yang mau mendaftar jadi gubernur ya silahkan misalnya. Terima nggak di sononya kan gitu. Kan bisa jadi nggak terima. Apakah semua daerah yang lainnya yang istimewa itu yang tidak melakukan pemilihan harus dipaksa seperti itu juga? Seperti teman-teman atau saudara kita yang di Papua. Dalam melakukan pemilihan, mereka itu mewakilkan suaranya kepada kepala suku. Artinya itu bisa berdampak kepada struktur penerimaan atau pengeluaran dalam laporan keuangan di lembaga sektor publik di daerah-daerah seperti tadi yang memiliki keunikan kedaerahan. Yang kalau dipaksa bagaimana? Takutnya nanti yang ada seperti Aceh, ada gerakan Aceh Merdeka, ada operasi Papua Merdeka. Takutnya nanti seperti itu yang dikhawatirkan. Tapi itulah yang harus ditangani berdasarkan standar itu. Makanya kecenderungan uniformity atau tidak seragam itu mau tidak mau pasti terjadi. Tapi dalam konteks akuntansi harusnya tidak problem. Hanya saja akan ada perbedaan, iya. Tentu sama halnya dengan di sektor komersil. Sektor komersil ketika dia berada di bidang manufaktur, laporannya juga berbeda. Kan seperti itu, layaknya seperti itu. Cuman kan kita bicara lembaga pemerintah kan harusnya satu. Kan nggak dibeda-bedakan dia seperti perusahaan komersil, ada dagang, ada manufaktur, ada jasa. Tentu dia tetap satu lembaga pemerintah, nggak bisa dibeda-bedakan. Fungsinya tetap sama satu untuk melayani. Oke, sampai di situ dulu. Kita serahkan ke Hijrah untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang tadi sudah disebutkan. Silakan, Hijrah. Baik, Kak. Yang pertama mau jawab dari pertanyaan Kak Putri dalam penyajian laporan keuangan. Apa perbedaannya antara yang komersil dan publik? Yang pertama, pada tujuan penyajian laporan keuangannya ini komersil untuk pengambilan keputusan bisnis, sedangkan pada sektor publik tujuan penyajian laporan keuangannya adalah untuk memenuhi regulitas pemerintah. Lalu pada bagian penyajiannya ini ada perbedaan juga. Yang pertama pada komersil laporan keuangan lebih ringkas dan terfokus pada informasi yang relevan dengan keputusan bisnis yang akan dibuat. Sedangkan pada sektor publik, laporan keuangan yang dibuat lebih lengkap dan detail karena untuk keperluan transparansi publik. Lalu, pada catatan atas laporan keuangan ada perbedaan yang mana pada sektor komersil lebih sedikit
karena hanya untuk kebutuhan manajemen saja, sedangkan pada sektor publik lengkap dan detail juga karena untuk menggambarkan dan menjelaskan kepada publik transparansi pada penjelasan pada laporan keuangan yang telah dibuat seperti itu. Gimana Kak Putri? Masih ada beberapa perbedaan-perbedaan yang lainnya, cuman baru disebutin 3 aja gitu. Gimana Kak Putri? Cukup. Berarti itu bedanya hanya di bagaimana kinerja, dikatakan itu pendapatan di bagian laba ruginya itu ya, Iya, perbedaannya. di pendapatannya juga ada perbedaan. Oke, makasih. Sama-sama. Lalu yang pertanyaan yang ketiga, apakah di PSAP ada revisi juga seperti PSAK dan berikan contohnya di sini. PSAP ada juga revisinya. Contohnya di PSAP nomor 1 yang tentang laporan keuangan pemerintah daerah. Ini direvisi pada tahun 2018. Bagian yang direvisinya adalah kriteria penyajian dan pengakuan laporan keuangannya. Lalu juga ada pengaturan tentang jenis laporan yang harus disajikan. Terus juga ada di PSAP nomor 2 tentang akuntansi aset tetap yang direvisi pada tahun 2020. Bagian yang direvisinya adalah pengukuran awal dan penyusunan aset tetap. Terus ada klasifikasi aset tetap dan pengakuan kembali aset. Dan menurut saya kalau misalnya PSAP mungkin bisa lebih sering direvisi gitu, kayak setiap ada kebijakan baru di pemerintahan mungkin lebih sering direvisi seperti itu. Gimana Kak? Tadi yang bertanya Kak Kak. Iya, aku. Oh Jelas. iya, Makasih, gimana Kak? Hijrah. Oke, sama-sama. Terus tadi yang pertanyaan tentang kendala-kendala itu belum sempat nyari, cuman mungkin bisa sesuai pendapat kali ya, gimana Pak? Kalau menurut pendapat saya. Ya, silakan, Hijrah. Oke. Di sini kan ada kendala-kendala dalam perumusan standar akuntansi. Mungkin secara faktor material ini apa ya? Secara faktor material atau konsistensi dulu mungkin. Konsistensi yang mana perubahan kebijakan akuntansi ini gak boleh mengurangi konsistensinya dari laporan tahun ke tahun gitu, mungkin kendalanya. Jadi harus konsisten dari tahun ke tahun tentang si laporan keuangannya ini. Terus juga tentang keseragaman. Nggak boleh di sektor publik tuh laporan keuangannya beda-beda gitu, artinya harus seragam gitu. Terus ada ketepatan waktunya karena karena laporan keuangan ini juga digunakan dalam mengambil keputusan dan transparansi publik. Jadi ketika waktunya tidak tepat itu akan menghambat beberapa kebijakan yang akan dibuat. Terus juga ada tentang comparability. Comparability ini mungkin keterbandingan. Mungkin tentang laporan keuangan ini bisa dibandingkan atau enggak kinerja keuangannya secara efektif. Seperti itu. Mungkin yang bertanya ada yang kurang jelas. Sudah cukup. Terima kasih Hijrah atas jawabannya, atas pendapatnya. Mungkin Bapak bisa menambahkan lagi.
Oke, baik, teman-teman tadi untuk pertanyaannya ya, terima kasih. Dan terima kasih untuk jawabannya Hijrah. Dan seperti yang tadi disampaikan bahwa yang ditanyakan ya, boleh nggak sih PSAP itu direvisi? Tadi sudah terjawab, tidak hanya PSAP 1, tapi juga ada PSAP yang lain. Salah satu contoh ini mungkin menjawab sekaligus dua pertanyaan dari teman-teman. Menjadi pembeda iya, menjadi salah satu contoh revisi iya. Misalnya di PSAP 6 tadi. PSAP 6 itu berkaitan dengan investasi. Investasi, kalau kita merujuk kepada perbedaan antara sektor publik dengan sektor komersil, melihat standarnya, ya sangat jelas ada perbedaan dari sisi investasi. Di sektor publik, dulu sebelum adanya perubahan di sektor komersil juga sama. Dalam menilai sebuah investasi itu masih menggunakan historical cost dulu. Tapi ketika kita bicara di sektor komersil berubah, berubah yang tadinya historical cost menjadi fair value atau market value, menjadi harga pasar, maka di situ juga direvisi, tidak sama waktunya ya, itu juga menjadi pembeda. Di posisi yang sama, saat ini kalau bicara saat ini sudah sama, tapi waktu itu kita itu di lembaga pemerintah masih menggunakan historical cost. Ini menjawab pernahkah direvisi? Tapi ini hanya untuk yang investasinya saja, yang lainnya tidak. Perlu dipahami ya, ketika bicara investasi, kan investasi itu kadang kita investasi 100, setelah sekian lama apakah nilainya 100? Tentu bisa saja berubah, bisa juga tidak, bisa juga bertambah, bisa juga berkurang. Namanya investasi kan kadang naik, kadang turun juga. Kalau sektor komersil sekarang menggunakan nilai wajar. Oke. Nah, nilai wajar itu jangan pemahamannya selalu naik, belum tentu. Bisa juga turun. Tapi yang pasti nilai wajar, harga pasar dari sebuah aset itu berapa. Dan itu semuanya untuk sektor komersil. Sementara di sektor publik, dia ada revisi di PSA ke-6 terkait dengan investasi pemerintah. Itu hanya untuk investasinya saja, tidak semuanya. Tidak semuanya. Sementara untuk yang lainnya itu masih mengadop historical cost. Jadi itu menjadi perbedaan. Tentu kalau kita bicara material enggak ya, tentu pasti material. Karena dulu aset pemerintah berapa, sekarang kemungkinannya nilainya sama. Kan gitu. Karena historical cost untuk beberapa poin. Tapi untuk investasi tidak. Karena kan kita tahu bahwa pemerintah kita itu sering membuat atau mendirikan badan usaha. Kalau dia pemerintah pusat, milik negara, kalau daerah milik daerah, BUMN dan BUMD. Nah, hal-hal seperti itulah yang dinilai harus berdasarkan nilai pasar. Sementara aset yang lain tidak, masih historical cost. Entah itu nanti bisa juga nanti direvisi. Aset negara itu harus dinilai berdasarkan berdasarkan nilai wajar misalnya. Artinya harus ada revaluasi, akan ada revisi. Karena itu kan perlu undang-undang juga untuk melakukan perevisian standar itu. Oke, itu terkait dengan tadi pertanyaan kendala materialitas, keterbandingan. Materialitas itu tentu menjadi kendala dalam menetapkan sebuah katakanlah materialitas itu berkaitan dengan hasil audit misalnya. Ketika daerah Kota Tangerang misalnya menggunakan dana 5 miliar, terdapat 100 juta diantaranya itu ada 100 juta dari 5 triliun yang mereka gunakan atau mereka kelola misalnya. Sementara kota atau Kabupaten Tangerang mereka hanya mengelola dana 2 triliun dan ditemukan juga 100 juta
di pengelolaan dana 1 triliun 2 triliun itu 100 jutanya tidak ada kejelasan misalnya. Baru kita bicara material dan material itu yang material, mana ininya kan gitu. Kita bisa ini melihat nilai yang sama tadi 100 juta yang tidak ada kejelasan dibandingkan dengan mereka menggunakan dana yang 5 triliun dengan yang 2 triliun. Material mana kan gitu, nilainya sama. Apakah sama-sama material karena sama-sama 100 juta? Tidak tentunya. Itu poin material di sini. Karena setiap daerah yang ada di negara kita itu masing-masing dana yang mereka gunakan itu berbeda-beda. Teman-teman bisa cek berapa dana yang dikelola atau yang digunakan Kota Tangerang dalam anggaran. Kabupaten Tangerang berapa, Tangerang Selatan berapa, atau seluruh kabupaten kota yang ada di Banten. Pasti berbeda-beda. Semakin maju daerahnya itu semakin besar biasanya dana anggarannya. Sehingga masalah material dan tidak material ini itu berdampak. Kalau dia menggunakan anggaran banyak tapi ketemu 100 juta tidak ada buktinya misalnya. Sementara Kabupaten Tangerang juga sama, tapi dia 2 triliun ditemukan 100 juga. Material mana? Tentu lebih material yang Kabupaten Tangerang. Artinya kalau ditemukan hal-hal seperti itu, berarti itu bisa jadi temuan mayor kan gitu. Temuan besar, karena 100 juta itu dari 2 triliun itu berapa persen? Mungkin 0,005. Kalau Tangerang itu memang nilainya sama-sama 100 juta. Tapi kalau kita presentasikan untuk memahami material dan tidak materialnya, hanya 0,002 mungkin. Dari 5 triliun, 100 juta tidak ada pembuktiannya misalnya. Kan lebih besar Kabupaten Tangerang yang lebih besar ininya. Katakan tingkat kecurangannya kalau mau kita nyatakan itu curang karena tadi tidak jelas pembuktiannya dari dana yang 100 jutanya. Itu untuk material. Sedangkan keterbandingan itu juga sekaligus tadi menjawab bahwa daerah yang ada di Indonesia ini tidak bisa kita samakan seluruhnya itu menggunakan dana anggaran yang sama. Karena jelas berdampak dari daerahnya sendiri. Semakin maju daerahnya, pasti akan semakin banyak penerimaan atau pendapatan asli daerahnya. Itu akan otomatis akan meningkatkan pendapatan si daerah, akan berbeda dengan daerah yang tertinggal. Sehingga kita tidak bisa samakan Kota Tangerang dengan Kabupaten Lebak misalnya. Oke, pasti lebih banyak Kota Tangerang. Karena kalau dibandingkan dua daerah tersebut, jelas perbedaannya. Lebih maju Kota Tangerang. Sehingga pendapatan asli daerahnya lebih banyak. Mereka akan menggunakan dana lebih banyak dibandingkan dengan Kabupaten Lebak kan itu keterbandingan. Itu nggak bisa dipaksakan semua harus begitu. Kalau dipaksakan secara memaksa, benar-benar maksa, bisa nggak? Bisa aja dengan cara ngutang misalnya, ngutang lagi kan akan ada kendala bayar nantinya. Mau dibayar pakai apa? Sehingga tidak bisa dia dibandingkan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Begitu juga masalah pelaporan keuangan, keterbatasan waktu misalnya. Setiap daerah itu memang diberikan batas waktu dalam pelaporan keuangan ya. Ini bicara ketepatan waktu. Mereka dikasih waktu yang sama. Wajib membuat laporan keuangan itu paling lama, katakan seperti sekarang 2024, 6 bulan di tahun berikutnya. Paling lama nanti bulan Juni untuk laporan keuangan Banten atau kabupaten kota yang ada di dalamnya. Itu harus publish, itu paling lambat. Paling lambat, jangan dikiranya harus bulan 6 semua, kan tidak. Kan setiap daerah yang ada di Indonesia ini, sumber daya manusianya berbeda-beda. Ada yang sudah paham akuntansi, ada yang belum. Kalau dia paham dan memiliki sistem, ini memiliki sistem ini kan balik lagi, daerah bisa nggak mengelola sistem? Ini balik lagi ke sumber daya. Kalau dia memang punya sumber daya itu, kemungkinan kan dia akan lebih tepat waktu, lebih cepat. Mungkin sebelum 6 bulan dia sudah publish, selesai laporan keuangannya.
Tapi yang pasti dikasih waktu sampai bulan 6 di tahun berikutnya untuk menyelesaikan. Bahkan sektor komersil saja dikasih waktu sampai 4 bulan di tahun berikutnya. Itu komersil. Oke, publik 6 bulan. Sektor publik 6 bulan. Oke. Terkait dengan tadi uniformity atau ketidakseragaman, itu kita sudah bahas. Kita nggak bisa memaksakan seperti Jogja tadi dengan Aceh. Jogja harus milih gubernur misalnya. Belum tentu warganya itu mau kan gitu. Padahal itu akan berdampak kepada struktur pemerintahannya. Nggak ada dinas ini, nggak ada dinas itu, nggak ada untuk ini dan sebagainya. Tentu akan berbeda laporan keuangan provinsi Jogja dengan provinsi-provinsi yang lain. Oke. Kok di sini ada dari dinas ini, di sini nggak ada? Itu maksudnya perbedaannya, bukan dari sisi uangnya saja. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Di sisa waktu 4 menit lagi, kurang lebih. Kalau masih ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Tapi Bapak persilakan dulu ke Hijrah untuk menutup presentasinya malam ini. Baik, demikian presentasi yang saya lakukan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Bila kita turun, bila kita dilihat, khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kira-kira yang ingin dipertanyakan? Cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke. Di rumitnya memang waktu kita mau habis ya, tapi waktu normal kita sebetulnya belum. Jadi kita gunakan nanti WA Group jika memang masih ada yang ingin dipertanyakan. Dan jangan lupa untuk Hijrah atau teman-teman yang lain untuk share siapa saja tadi yang bertanya ya, Hijrah ya, untuk share di grup. Oke. Untuk minggu depan materi kita terkait dengan penganggaran sektor publik seperti biasa Bapak hanya mengingatkan silakan koordinasi dengan kelasnya biar tidak ada yang double kelompok nantinya yang kita akhiri pertemuan malam ini di room meet hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Close ya.